Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Rafindo Yosia Unibala, NIM 1902 1103 011. Dan sekarang saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Tapi program yang telah saya buat ini berbeda karena saya menggunakan bahasa Python. Tetapi saya membuat sesuai kasus dan sesuai OOP-nya. Langsung saja kita masuk. Yang pertama, kasus 1 ya, yang pertama kasus 1, penerapan konsep dasar pemrograman logika visual. Pemrograman visual, sorry. Nah, saya telah membuat pemrograman visual ini adalah berupa sebuah kalkulator yang bisa menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Perlu diketahui, pemrograman basic visual artinya adalah pemrograman yang harus adanya respon dari pengguna berupa event atau kejadian berupa klik, memilih menu, dan lain-lain. Nah, setelah itu, kita akan mencoba apakah semua tombol-tombolnya berfungsi dengan baik atau tidak. 7, 8, 9, 4, 5, 6, itu 2, 3, 0. Kita lihat, ya berfungsi. 78 tambah 9 sama dengan 87, ya. Tombol plus berfungsi. 5 kurang 6, kita clear dulu. 5 kurang 6 sama dengan min 1, ya. Tombol pengurangannya berfungsi. 2 dikali 3 sama dengan 6, ya. Tombol perkaliannya juga berfungsi. Lalu 6 dibagi 3 hasilnya 2, ya. Bisa dibilang semua tombol ini berfungsi. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi-fungsi apa saja yang terdapat di dalam program yang telah saya buat. Yang pertama, kita menggunakan bahasa pemrograman Python dan kita mengimport sebuah tool bernama Tkinter, yakni tool yang bisa mengatur tinggi program, frame program, geometri, dan lain-lain, serta program inilah yang mengatur tombol atau button serta displaynya. Nah, kita bisa dilihat di sini, ini ialah fungsi-fungsi yang penting. Saya akan menjelaskan sini hanya fungsinya saja, karena button, jika saya menjelaskan tentang button-button ini akan memakan waktu yang sangat lama. Maka saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang penting dari program yang telah saya buat. Yang pertama, button click. Ini adalah program yang mengatur agar program yang kita buat bisa diklik dan bisa diimplementasikan. Lalu ada button clear display. Dev ini adalah kependekan dari define, ya, define. Button clear display di sini, fungsi ini mengatur agar kita bisa mengclear atau membersihkan angka-angka yang terdapat di dalam kalkulator. Seperti ini, ya. Contohnya ini, lalu kita clear. Nah, maka semuanya hilang. Karena fungsi ini berguna untuk mengatur dan menghilangkan program. Jika kita mengklik jika kita mengklik tombol C. Lalu define btn equals input ini ialah fungsi yang saya masukkan di dalam tombol sama dengan. Maka itu akan mengatur apapun yang kita masukkan. Contohnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, itu gunanya dari fungsi yang telah saya buat ini. Nah, sekarang kita lihat di sini adalah button equals atau tombol sama dengan. Kita masukkan fungsi dari sama dengan tadi ke dalam button equals ini dengan cara menulis command sama dengan btn equals input. Btn ini adalah singkatan dari button, ya. Lalu kita lihat lagi define button click dan define button clear display. Button click dan button clear display itu ada di sini, ya. Button clear dan division berisi fungsi
button klik. Lalu setelah program-program tersebut jadi, kita tinggal run dan tinggal memasukkan angka-angka yang akan kita jumlahkan, kurangkan, kalikan, atau bagikan. Nah, lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kasus 2, yakni penerapan konsep logika pemilihan. Di sini saya telah buat sebuah login system ya. Coba kita run dulu. Login system 2. Nah, saya telah membuat sebuah login system yang berisikan username serta password. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, jika saya salah memasukkan username atau password, ini akan terjadi. Ini saya salah memasukkan ya. Kita login, maka akan muncul sebuah fungsi yang menjelaskan too bad invalid login detail. Artinya username dan password yang kita masukkan salah. Lalu sekarang coba kita masukkan password dan username yang sebenarnya ya. 01. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu login. Ini yang akan terjadi. Kita akan masuk ke dalam restaurant management system yang telah saya buat. Perlu diketahui, kasus 2 ini sudah saya implementasikan sekaligus dengan kasus 4, sehingga bisa meminimalisir waktu yang ada. Lalu contohnya jika kita masukkan satu ini, satu lata, satu kopi, dan 2, kita totalkan, maka totalnya adalah harga cost of drinks atau harga dari minuman adalah ini semua ya. Lata dan fill coffee itu adalah cost of drinks atau harga dari minuman. Lalu cost of checks atau harga dari kue atau makanan yang telah saya buat, ini adalah West African cake yang termasuk di dalam fungsi cost of checks. Setelah itu kita bisa melihat tombol receipt-nya. Nah, ini yang telah dipesan tadi. Yang telah dipesan tadi ya. Lalu kita reset. Nah, berarti itu berfungsi dengan baik. Kita exit. Maka sekarang kita masuk kepada program dan penerapan fungsi-fungsi dari program ini. Yang pertama, kita juga mengimport from Tkinter import star atau mengimport to button-button yang akan kita buat. Inilah fungsi-fungsi utama dari login system yang telah kita buat, yakni define login system berisi username dan password. Nah, ini adalah password dan username tadi yang telah saya buat. Passwordnya 987654321 dan username-nya 180901. Nah, ini adalah fungsi reset atau mereset ulang password yang kita buat tadi. Ini adalah fungsi exit untuk keluar dari fungsi yang telah kita buat tadi. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita mengimport message box atau pesan kotak yang berisikan pertanyaan yes dan no. Ask yes no. Jika kita no, maka kita tidak akan keluar dari program. Tapi jika kita mengklik yes, kita akan keluar dari program dan kembali ke penerapan fungsi-fungsinya. Ini adalah jendela pertama yang telah saya buat. Jendela pertama berisikan login system, dan ini adalah jendela kedua yang telah saya buat. Class window 2. Ya, di jendela kedua ini berisi tentang restoran manajemen system yang telah saya ciptakan tadi. Saya akan jelaskan sebentar. Lalu kita masuk ke implementasi kasus 3. Kasus 3 di sini adalah latihan logika true dan false para komponen. Di sini saya telah membuat sebuah program yang hampir sama dengan itu, yakni sistem manajemen. Nah, kita bisa lihat di sini. Tetapi bedanya di sini saya menambahkan kalkulator agar bisa terlihat sedikit programnya sedikit penuh begitu. Lalu kita coba lihat jika kita memasukkan angka di sini. Yang ini adalah makanan dan ini adalah minuman. Ya, ini adalah makanan dan minuman.
Kita coba, kita totalkan, maka totalnya bisa dilihat seperti ini. Kita jumlah-jumlahkan menjadi, hasilnya menjadi 7,38 dolar. Ya, kalkulatornya berfungsi ya. Lalu setelah itu kita klik tombol reset, maka semuanya ini akan hilang. Nah, sekarang kita masuk pada programnya. Program utamanya terletak di div button click dan div clear display, div btn equals input, dan div reference. Semuanya fungsi-fungsi yang telah kita buat tadi, kita masukkan ke dalam button total, button reset, dan button exit yang telah kita buat. Contohnya, button total, kita masukkan komen atau perintah ref yang telah kita buat tadi seperti ini ya. Button ref. Nah, ini ref kita masukkan di button total. Lalu setelah itu di button reset kita masukkan command reset. Command reset. Nah, ini command reset. Lalu button key exit kita masukkan di lalu fungsi key exit kita masukkan di button exit. Nah, seperti ini. Button exit. Command atau command key exit. Lalu reset, command reset. Nah, setelah itu kita masuk pada kasus 5, yakni pada kasus 4, yakni aplikasi menggunakan komponen combo box, checkbox, dan radio button. Di sini saya telah membuat sebuah sistem manajemen restoran yang bisa dibilang maju. Advanced System Management Restoran. Nah, seperti ini. Kita bisa memasukkan apa yang akan kita masukkan di sini. Yang pertama, jika kita memesan latte 1, dan kita coba ya apakah ini berfungsi atau tidak. Ya, kita totalkan. Kita totalkan. Hasilnya ini semua ya. Bisa dilihat di sini. Cost of drinks 15,79 dolar, cost of checks 16,79 dolar. Sehingga total cost-nya menjadi 39,30 dolar. Kita reset. Kita cek apakah kalkulatornya berfungsi. Nah, ternyata juga berfungsi. Kita coba lagi ya, jika berfungsi atau tidak. Total, ya, ternyata berfungsi dengan baik. Kita reset lagi. Exit. Ya, bisa dibilang program untuk kasus 4 kita ini berjalan dengan baik. Lalu kita masuk ke kasus penerapan timer. Timer ya, di sini saya telah membuat sebuah program berupa digital clock atau jam digital. Nah, ini jam digitalnya, bisa dilihat di sini. Sangat mudah membuatnya karena fungsinya sangat sedikit. Bisa lihat di sini, ini adalah fungsi-fungsi dari jam digital tersebut. Nah, display time itu untuk mengatur agar waktunya berjalan. Bisa lihat di sini ya. Ini kita juga menggunakan tool Tkinter yang bisa mengatur frame, label, dan juga tombolnya ya. Nah, bisa dibilang ini program ini berhasil. Lalu untuk kasus 6 yaitu kasus berupa database. Untuk database saya telah membuat dua database, yakni database siswa dan database nilai dari siswa. Nah, ini ya. Kita display dulu, kita lihat apakah ada data yang terkandung di dalam sini. Ternyata ada,
yang telah saya masukkan tadi, yakni Juliono Juli dan Ravindo Vindo. Ada ya. Lalu kita coba jika kita bisa menambahkan data student ID, kita coba ya 132. Nah, jika kita telah buat fungsi seperti ini, kita telah masukkan student ID, first name, surname, date birth, dan usia serta jenis kelamin, alamat, dan nomor handphone. Kita tinggal mengklik add data. Maka data ini telah berhasil dimasukkan. Ya, kita lihat sini Johnny English. Sejauh ini fungsinya benar. Lalu kita display melihat apakah data tadi berhasil terinput di dalam database yang telah kita buat. Display. Nah, ternyata berhasil. Ini adalah Johnny English. Kita clear. Bagaimana jika kita ingin menghapus? Itu mudah. Kita tinggal mengklik lalu delete. Maka dia secara otomatis hilang. Jika kita ingin mengupdate, contohnya ini Windows saya ganti dengan Yosia. Lalu kita lihat di sini kan namanya Ravindo Vindo. Kita update jadi Ravindo Yosia. Artinya berhasil. Clear. Lalu bagaimana jika kita ingin mencari? Gampang, kita tinggal menulis. Contohnya kita akan mencari nama Yosia. Search. Nah, ini yang terdapat adalah ini. Sejauh ini programnya bisa dibilang berhasil. Karena keterbatasan waktu, saya akan menjelaskannya secara yang penting-penting saja. Karena untuk membuat ini, jika ingin menjelaskan semuanya, akan memakan waktu yang cukup banyak dan cukup lama. Setelah itu kita clear, kita exit ya. Nah, ini adalah combo box-nya dari program combo box, yakni yes atau no. Jika saya no, saya akan tetap berada dalam program. Tapi jika saya klik yes, saya bisa keluar dari program. Nah, itu kan database dari siswa. Sekarang saya akan menunjukkan database nilai dari siswa. Kita run dulu ya. Nah, sekarang kita telah masuk ke sistem database nilai dari siswa. Kita lihat apakah ada data yang terkandung di dalam database yang kita buat. Nah, ternyata ada. Di sini ada Ravindo, Joni, Jimmy, dan Joni. Nah, Joni sudah 2 ya. Kita delete saja 1. Delete. Nah, berhasil. Lalu, berhasil juga. Jika kita ingin menghapus datanya, kita tinggal mengklik delete. Jika ingin menambahkan data, kita harus mengisi semua forum yang ada di sini. Saya contohkan. Oh iya, ternyata benar. First name, contohnya saya akan masukkan nama dari Juliono Saputra, nomor ujian 34. Nah, total score jangan dimasukkan karena total score, average, dan ranking ini adalah hasil penjumlahan dari nilai dari mata pelajaran. Contohnya 78, 89, 89, 87, kimia 87, fisika 67, penjumlahan matematika 89, bisnis 76. Kita add new atau kita tambahkan data. Nah, berhasil. Ini kita berhasil menambahkan datanya, yakni Juliono Saputra. Ini datanya berhasil ditambahkan. Juliono Saputra. Nah, ini adalah datanya. Kita display lagi melihat apakah data tadi termasuk di dalam data-data ini.
Ya, ternyata benar, Juliono Saputra telah ada di data-data ini. Kita clear. Jika kita ingin menambahkan lagi, tinggal kita isi lagi forum-forum ini dan kita tambahkan data-data dari siswa tersebut. Sekarang saya akan menambahkannya. Contohnya ID 767, kode kursus 77102, first name Harry John. Lalu kita masukkan nomor ujian. Contohnya nomor ujian 34. Nah, seperti yang sebelumnya, total score, average, dan ranking jangan lupa diisi karena fungsi dari total score, average, dan ranking ini akan bisa diimplementasikan jika kita mengisi data-data dari nilai mata pelajaran ini. Nah, contohnya matematika, nilainya 87, kimia 78, English 65, biologi 89, kimia, fisika, lalu matematika lagi, dan bisnis. Contohnya bisnis 90 ya. Kita klik add now, tambahkan data. Di sini bisa terlihat total score atau total semuanya ini adalah 676 dan nilai rata-rata 84. Nilai rata-rata dari Harry 84, rankingnya 2. Nah, rankingnya 2 yang ke 1. Lalu setelah itu, kita bisa melihat di sini nilai-nilainya. Telah saya ciptakan program berupa transkrip agar kita bisa melihat nilai dari seorang siswa. Seperti ini ya, student ID 767 benar, tanggal, bulan dan tahun 12 yang ke-06 2020 benar juga. First name Harry, surname nama kedua John, benar John. Lalu kode kursus 77102. Nilai-nilainya bisa lihat di sini, ternyata berhasil. Kita clear dulu ya, clear. Lalu kita display lagi. Kita lihat apakah Harry John berada di dalam database yang telah kita ciptakan. Nah, dia di sini. Ternyata dia ada di sini ya. Nah, jika ingin melihat nilainya lagi, tinggal klik add new dan kita lihat lagi nilai-nilainya. Setelah itu saya akan menjelaskan program-program yang telah saya ciptakan untuk membuat sebuah program berupa database dan penggabungan dengan bahasa Python. Kita delete, kita clear dulu, exit. Ya. Lalu kita lihat program-programnya, yakni berisi fungsi-fungsi serta label serta tombol ya. Kita bisa lihat di sini fungsinya sangat panjang dan sangat beragam. Yang pertama seperti biasa, kita menggunakan tool tkinter atau tkinter. Bedanya di sini, saya menciptakan dua file menjadi satu program, yakni program berupa database. Yang pertama kita import semuanya. Seperti ini, semuanya ini diimport agar fungsi-fungsi yang kita jalankan tadi tidak berantakan. Lalu untuk fungsinya yang kedua, saya sudah ciptakan di sini. Nah, record database. Perlu diketahui, fungsi yang telah saya buat ini menggunakan bahasa Python serta penggabungan dengan database SQLite 3. Yang seperti ini, kita import SQLite 3. Setelah itu terimport, maka kita bisa menggunakan SQLite untuk membuat sebuah database. Nah, di sini database-nya, could execute, create table atau ciptakan table, table record. Di sini saya telah tulis record DB atau record database nilai. Kita masukkan mata-mata pelajaran tadi, serta fungsi-fungsi yang telah kita buat tadi.
seperti ini. Saya telah membuat fungsi-fungsi berupa string variable, ini semua ya, string variable, ini student ID, first name, sampai kepada date issue dan ranking. Lalu setelah itu saya membuat fungsi, nah ini jangan dulu ya, karena ini adalah fungsi-fungsi yang terakhir yang akan kita bahas, karena akan memasuki fungsi clear dan fungsi exit. Get unit score, kita bisa lihat di sini. Ini adalah fungsi untuk menambahkan data. Nah, ini juga fungsi menambahkan data, fungsi display data atau memunculkan data, dan ini fungsi agar kita bisa melihat display yang telah kita buat, dev student reach. Semuanya ini berasal dari program database yang kita buat tadi. Contohnya, define student result, ini ya, define student result, itu ada di sini. Define student result di mana ya? Nah, student result kita masukkan di sini. Lalu setelah itu, fungsi add stdrange atau fungsi menambahkan data siswa. Saya buat apa ya? Saya buat secara ringkas agar tidak memakan tempat dan tidak memakan waktu, menjadi add stdrange. Add stdrange ini kita masukkan di dalam add data. Ini dia, add stdrange. Kita masukkan dalam add data agar fungsi stdrange itu bisa dibaca dan kita bisa menambahkan data tersebut. Lalu setelah itu, kita membuat fungsi untuk menghapus data atau define delete data, serta fungsi untuk mencari data, serta fungsi untuk mengupdate atau memperbaharui data. Nah, ini adalah tombol-tombol yang telah saya buat menggunakan tool Tkinter tadi. Nah, ini semuanya. If main, ini adalah fungsi penutup agar aplikasi yang telah kita buat bisa berjalan. Sekarang kita akan mencoba lagi dari pertama, karena saya sudah menjelaskan tentang fungsi-fungsinya. Yang pertama kita run untitled atau kalkulator kita. 78 ditambah 6, ini juga berhasil. Nah, berhasil juga. Nah, setelah itu kita buka login system. Kita masukkan username dan password yang telah kita buat. Satu ya. Login akan masuk ke sini, lalu masukkan yang akan dipesan. Total, nah berhasil. Di save, juga berhasil. Di save. Lalu kita masuk ke dalam program sistem manajemen. Kita totalkan. Nah, ternyata benar programnya semuanya berfungsi dan tidak ada yang error atau rusak ya. Kalkulatornya kita coba. Fungsi juga. Nah, clear. Oh, itu koma ya. Lalu kita clear lagi. Kita exit. Ya, itu berfungsi juga. Lalu jam digitalnya kita coba cek apakah berfungsi. Juga berfungsi. Di sini saya membuat program yang kita buat ternyata berfungsi. Kita tes lagi program student database. Nah, ini juga berfungsi. Display juga berfungsi ya. Clear, delete,
Ravindo Yosia. Coba kita update jika berhasil. Onibala. Nah, update. Ternyata berhasil juga. Bisa dibilang semua fungsi yang kita buat ini berhasil. Lalu kita cek lagi apakah student record database atau database nilai siswa kita berfungsi atau tidak. Kita lihat display untuk menampilkan data. Ternyata benar, semuanya telah berfungsi dengan baik. Sesuai dengan keinginan ya. Lalu kita lihat apakah kita bisa menambahkan data. Nomor ujian 43, nilai matematika 89, komputer 87, 67, 78, 87, 78, 90, dan bisnis 68. Kita tambahkan data baru, ternyata berhasil, telah berhasil ditambahkan. Kita lihat bersama-sama. Dan transkripnya juga berhasil. Yang mana transkrip berisi nilai, data, dan ID dari seorang siswa, serta ranking, nilai total, dan nilai rata-rata. Kita display dan kita lihat apakah nama dari Armando Juliono ini berhasil terinput di dalam database yang telah kita buat. Nah, ternyata dia berhasil terinput di sini. Bisa dibilang program yang kita buat berhasil dan tidak ada kerusakan sama sekali. Terima kasih. Itulah penjelasan dan demo program dari kasus 5 sampai kasus 6 yang telah saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih.